Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda dari kelas 2C dengan NIM 2313236 dari kelompok 2. Baik, saya akan membawakan materi dengan judul transporter sebagai target aksi obat. Nah, di sini tahukah kamu apa itu transporter? Transporter sendiri ialah molekul pembawa membran yang memfasilitasi perpindahan substrat yang melintasi membran sel. Nah, di sini molekul pembawa terbagi menjadi dua, yaitu transporter pasif dan transporter aktif. Transporter pasif sendiri yaitu protein pembawa yang membantu perpindahan zat melewati membran sel tanpa membutuhkan energi atau ATP. Bekerja berdasarkan arah senyawa yang dibawa. Transporter pasif dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama uniport, simport, dan aniport. Nah, di sini penjelasan uniport. Di sini kita menggunakan hidropilin agen transporter. Nah, di sini uniport sendiri dia membawa substrat atau senyawa dengan satu. Nah, tahukah kamu ia melewati apa? Nah, di sini ia melalui dengan gradien konsentrasi berdasarkan konsentrasi luar dan konsentrasi dalam. Nah, jika konsentrasi luar itu lebih tinggi, maka akan keluar. Sedangkan konsentrasi dalam lebih tinggi, maka akan ke dalam. Tapi, dia hanya membawa satu substrat atau senyawa. Nah, ia melalui transporter. Kan ini substratnya. Nah, masuk ke dalam transporter. Nah, substrat masuk ke dalam karena gradien konsentrasi lebih tinggi. Nah, sedangkan apabila gradien konsentrasinya lebih tinggi di luar, maka substratnya akan keluar. Jika sebaliknya. Nah, yang kedua itu simport. Simport adalah transporter yang dapat mengatur dua macam senyawa ke arah yang sama melawan gradien konsentrasi. Misalnya glukosa Na yang mengatur glukosa dan ion Na ke dalam sel, atau simport NaCl yang menyebarkan ion Na dan Cl ke dalam sel. Nah, adapun mekanismenya di sini yang pertama itu bekerja simport Na glukosa terjadi karena ion Na yang konsentrasinya tinggi di luar sel terlebih dahulu menempel pada transporter. Ikatan Na ini memudahkan glukosa ikut berikatan pada sisi yang sama. Setelah keduanya menempel, transporter berubah bentuk konformasi sehingga sisi bagian dalam sel terbuka. Ion Na masuk mengikuti gradien konsentrasinya, dan energi dari pergerakan Na ini digunakan untuk membawa glukosa ikut masuk ke dalam sel meskipun melewati gradien konsentrasi. Setelah kedua molekul dilepaskan ke dalam sel, transporter kembali ke bentuk awal dan siap melakukan proses berikutnya. Nah, di sini ada pun uniport. Nah, di sini uniport sendiri itu transporter yang dipindahkan dari dua senyawa. Nah, beda dengan yang uniport tadi. Uniport itu cuma membawa substrat satu, sedangkan ini dua senyawa tapi berbeda arah. Contohnya yang di sini. Kalsium keluar dan Na-nya dan natrium masuk. Nah, begitupun sebaliknya, bisa Na keluar dan kalsium masuk. Nah, adapun transporter aktif sendiri ialah transporter yang selalu diperantari oleh protein. Pengangkutan pada transporter aktif dilakukan dengan mengikat hidrofolit pada suatu protein, mengikat spesifik yang umumnya membran sel. Nah, di sini adapun jenis-jenis pompa ATP jenis yang saya ambil di sini
P tipe adalah transporter aktif primer yang menggunakan energi dari hidrolisis ATP untuk memindahkan ion melawan gradien konsentrasinya. Nah, pompa ini melalui siklus kerjanya protein atau pompa mengalami fosforisasi sementara pada residu asparat. Nah, di sini pompa Na dan kalsium ATP fase adalah protein membran yang berfungsi memindahkan ion natrium dan kalium secara aktif menggunakan energi dari ATP. Pompa ini mengeluarkan 3 ion dari dalam sel dan memasukkan 2 ion kalium ke dalam sel pada setiap siklus kerjanya sehingga menjadi keseimbangan ion dan berbeda muatan listrik. Adapun mekanisme kerjanya, pada tahap awal itu pompa mengikat ion natrium dari bagian dalam sel. Setelah itu ATP dari sitoplasma dipecah menjadi ADP dan fosfat tersebut menempel pada pompa sehingga memicu perubahan bentuk membran. Selanjutnya 2 ion kalium dari luar sel menempel pada pompa kembali ke bentuk awalnya. Adapun yang kedua itu pompa kalsium ATP fase adalah jenis transporter aktif primer yang berfungsi memompa ion kalsium keluar dari sitoplasma dengan menggunakan energi dari hidrolisis ATP. Mekanisme kerjanya yaitu kalsium ATP berfungsi memindahkan ion kalsium dari sitosal menuju ruangan ekstraseluler dengan menggunakan energi dari ATP. Pada bagian bawah pompa sitoplasma memberikan dengan situs pengikat di dalam protein dipecah menjadi ADP melepaskan energi. Energi ini menggunakan untuk mengubah bentuk pompa sehingga ion dapat mendorong keluar melewati membran menuju sisa ekstraseluler. Nah, adapun yang ketiga itu pompa hidrogen dengan kalium ATPase dengan protein membran ini bekerja sebagai ion pompa menukar hidrogen dengan kalium secara aktif menggunakan energi dari ATP. Mekanisme kerjanya yaitu 3 ion Na dari dalam sel berikatan dengan sisi sitoplasma protein pompa. Selanjutnya melalui ATP mentransfer gugus fosfat ke pompa yang menyebabkan perubahan bentuk protein. Merubah ion menyebabkan Na dilepas keluar sel. Kemudian 2 ion kalium dari luar sel berikatan dengan sel ekstraseluler protein pompa. Setelah itu gugus fosfat dilepaskan dari pompa mengembalikan protein ke dalam aslinya yang menyebabkan ion kalium dilepaskan ke dalam sel. Proses ini merupakan transporter aktif. Nah, adapun tinjauan farmakologi transporter yang pertama itu ABC atau ATP binding KCT atau CSLC soluto carrier. Nah, di sini ABC sendiri itu adalah subfamili protein transmembran yang ada di semua makhluk hidup. Nah, struktur umumnya sendiri yaitu dua domain transmember menentukan spesifisitas substrat, membentuk saluran tempat molekul. 2 domain pengikat nukleotida terletak di sisi sitoplasma dan mengikat dan menghidrolisasi ATP. Nah, contoh yang saya ambil di sini P-glikoprotein. Jenisnya itu keluarga ABC. Lokasinya itu usus halus, hati, ginjal. Mekanisme kerja itu usus memompa diklosin keluar dari sel aprin usus kembali ke lumen sehingga mengurangi absorpsi oral. Selanjutnya transporter CLC terdiri dari transporter uptake yang memindahkan zat ke dalam sel melalui transporter pasif atau aktif sekunder. Nah,
Transporter SLC sendiri bekerja dengan memindahkan zat ke dalam sel melalui difusi, transpirasi, atau transporter aktif sekunder tanpa menggunakan ATP secara langsung. Energi ini diperoleh dari gradien ion, biasanya Na atau hidrogen. Secara langsung energi ini diperoleh dalam bentuk pompa lain. Nah, yang selanjutnya ini contohnya PIP-TD transporter 1 keluarga SLC15A1, lokasi membran aplikasi usus, halus, dan ginjal. Mekanisme kerjanya itu menggunakan gradien protein untuk mentransporter dipeptida, triptida, atau obat analog peptida, misalnya antibiotik. Hasilnya itu obat atau nutrisi berbentuk peptida diserap lebih efisien ke dalam tubuh. Nah, di sini ada aspirin setelah diminum akan terhidrasi secepat di tubuh menjadi asam salsilat. Nah, di sini lokasinya di ginjal mengikat asam salsilat. Terus contohnya itu OAT dan OAT3 juga mentransfer obat lain seperti penicillin, furosemid, dan methotrexate. Nah, adapun di sini contoh obatnya yang saya ambil yaitu diazepam. Golongannya itu benzodiazepin. Klasifikasinya itu psikoterapi golongan 4. Contoh lainnya itu larozepam, alprazolam, dan midazolam. Target aksinya itu kadal ion. Jenis transporternya itu transporter pasif. Adapun mekanisme kerjanya yaitu dengan memindahkan aktivitas neurotransmitter menghambat GABA di otak. Diazepam berikatan pada reseptor GABA A pada bagian yang disebut benzodiazepam binding site. Nah, yang terakhir itu contoh obat transporter aktif yang saya ambil di sini. Yaitu digozin. Golongan sendiri itu glikosida jantung. Contoh lainnya itu digotoksin, coubain, dan deslanoside. Target aksinya itu pompa ion pada membran sel atau otot jantung. Fungsi normalnya itu sebagai obat inotropik positif yang meningkatkan kekuatan konsentrasi jantung dan mengatur ritme jantung. Adapun indikasi obat ini terutama menggunakan pada gagal jantung untuk meningkatkan kemampuan jantung memompa darah, khususnya bila gejala tidak membaik dengan obat lain seperti diuretik atau ACE inhibitor. Mekanismenya itu menghambat pompa Na dan ATPase pada membran sel otot jantung. Adapun hasil akhirnya itu meningkatkan kekuatan kontraksi jantung dan menurunnya denyut jantung sehingga fungsi pompa jantung menjadi lebih efektif. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.